Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat jaringan menggunakan VLAN dan PPOE. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat beberapa jaringan yang terhubung pada satu switch dengan menggunakan VLAN. Jaringan yang dimaksud diantaranya terdapat jaringan internet yang nantinya akan bisa diakses oleh jaringan-jaringan yang lainnya yang terhubung pada switch. Lalu kemudian terdapat jaringan lokal, dan satu lagi terdapat jaringan PPPoE yang fungsinya untuk membagikan internet dari penyedia layanan ke para pelanggannya yang sering digunakan pada FTTH. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat topologi berikut ini. Nah, pada gambar terlihat terdapat satu buah router mikrotik yang hanya memiliki satu port interface saja. Yang artinya berarti port atau interface tersebut hanya bisa digunakan untuk satu jaringan saja. Sedangkan sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membuat lebih dari satu jaringan atau tadi terdapat 3 jaringan. Di antaranya ada jaringan internet, lalu kemudian ada jaringan lokal, lalu kemudian ada jaringan PPPoE. Nah, untuk itu maka kita di sini memiliki switch manageable 8 port dari Ruiji RGS2080 ini. Maka nanti kita akan seolah-olah membuat interface untuk jaringan dengan menggunakan VLAN dan trunking. Nah, di sini untuk interface satu pada switch akan dijadikan sebagai trunking yang akan terhubung ke router mikrotik untuk membawa VLAN-VLAN yang ada, yang nantinya router akan memberikan IP-IP secara otomatis ke setiap klien yang terhubung pada jaringan. Lalu kemudian untuk interface yang kedua pada switch ini akan dijadikan VLAN 20 dan akan meminta IP DHCP klien dari ISP supaya semua jaringan akan mendapatkan internet. Lalu kemudian untuk interface ketiga akan dijadikan VLAN 30 sebagai jaringan lokal yang akan mendapatkan IP otomatis dari router atau sering disebut DHCP server dengan IP pool 192.168.30.2 sampai dengan 192.168.30.6 dengan gateway-nya 192.168.30.1/29. Lalu kemudian untuk interface keempat ini akan dijadikan sebagai VLAN 40 untuk PPPoE yang berfungsi untuk membagikan internet dari penyedia layanan ke para pelanggannya dengan IP pool 192.168.40.2 sampai dengan 192.168.40.6 dengan gateway 192.168.40.1 trafficnya /29. Nah, itu untuk topologi. Selanjutnya mari kita mulai untuk mempraktekkan dan mengkonfigurasinya. Baiklah, kita mulai saja untuk mempraktekkan dan mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi untuk switch manageable dari Ruiji ini. Kita terlebih dahulu kita nyalakan switch manageable-nya, lalu kemudian tancapkan kabel UTP misal di port 8 pada switch ini. Kemudian untuk yang satu lagi terhubung ke komputer atau laptop. Nah, lalu kemudian untuk switch manageable ini terdapat IP bawaan dari pabriknya supaya nanti bisa dikonfigurasi switch ini atau di remote melalui komputer atau laptop ini dengan mengetikkan IP tersebut di web browser. Nah, untuk IP-nya biasanya terdapat di belakang switch ini. Nah, ini untuk IP address-nya 10.4477.200. Lalu kemudian nanti apabila meminta username password maka masukkan saja untuk username-nya admin, password-nya admin. Nah, supaya switch manageable ini bisa di remote oleh komputer ini, maka komputer ini
IP-nya harus disatu-segmenkan dengan switch manageable ini. Dengan misalnya IP dari komputernya misalnya 10.44.77.2. Selanjutnya kita konfigurasi untuk laptopnya, IP-nya di satu jaringan atau di satu segmenkan dengan switch manageable. Kemudian kita cek melalui command prompt apakah laptop ini sudah terkoneksi dengan switch manageable. Ya, sudah connect ya. Kemudian selanjutnya kita akan meremote switch manageable ini via web browser. Masukkan username dan password yang tertera pada label switch manageable. Kemudian ganti username password yang baru supaya kita bisa mengkonfigurasi switch manageable ini dan kita bisa memasukkan VLAN. Masukkan username dan password yang baru. Buat VLAN baru seperti yang tertera pada topologi VLAN 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Lalu kemudian kita akan mengatur port mana yang akan dijadikan trunk, lalu kemudian port mana yang akan dimasuk ke VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70, VLAN 80. Port 1, VLAN 1 akan kita jadikan trunk. Konfigurasi switch manageable selesai. Lepaskan kabel UTP yang menancap di laptop. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi mikrotik, namun sebelumnya IP address pada laptop kita kembalikan ke DHCP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router mikrotik. Silakan nyalakan router mikrotiknya, lalu kemudian pada header 1 kita hubungkan
ke laptop menggunakan kabel LAN. Selanjutnya kita remote Mikrotik ini menggunakan aplikasi Winbox. Selanjutnya kita buat VLAN sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, VLAN 10 sampai dengan VLAN 80. Klik interface, kemudian klik tab VLAN. Semua VLAN melalui interface Ether 1. Selanjutnya kita akan memberikan IP address pada tiap-tiap VLAN, khususnya untuk VLAN 30 yang untuk ke jaringan lokal. Klik menu IP addresses. Kita lihat di topologi. Nah, jaringan lokal yang dimaksud yaitu jaringan yang ini ya, VLAN 30. Gateway-nya 192.168.30.1/29. Interface VLAN 30. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server pada VLAN 30 yang nantinya IP ini akan didistribusikan ke klien-klien yang ada pada jaringan VLAN 30. Klik IP, klik DHCP server. Klik DHCP setup, interface-nya arahkan ke VLAN 30, kemudian klik next sampai dengan finish. Tulisan warna merah artinya kabel jaringan belum terpasang pada interface Ether 1 di Mikrotik. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk PPPoE. Pertama-tama kita akan membuat IP pool untuk klien-kliennya. Mari kita lihat pada topologi untuk IP pool yang akan digunakan pada klien yaitu 192.168.40.2 sampai dengan 192.168.40.6, dan untuk gateway-nya 192.168.40.1 menggunakan prefix atau /29. Untuk nama bebas kita isikan saja misalnya PPPoE. Selanjutnya kita akan membuat profil calon pengguna atau pelanggan internet beserta dengan username dan passwordnya. Klik PPP, kemudian klik tab profil. Nah, di sini kita akan membuat profil penggunanya yang akan dikelompokkan atau dibatasi maksimal bandwidthnya di 2 Mbps saja. Local address diisi dari IP gateway VLAN 40, lalu kemudian untuk remote-nya dipilih PPPoE. Klik tab limit untuk mengatur bandwidth-nya. Selanjutnya klik tab PPPoE service. Nama isikan bebas, misalkan kita isi PPPoE. Lalu untuk interface-nya melalui VLAN 40. Kemudian untuk default profilnya isi yang sudah kita buat tadi yaitu 2 Mbps. Kemudian klik tab secret untuk membuatkan username dan password dial-up. Misalkan username-nya kita isi admin dan passwordnya admin. Untuk service kita pilih PPPoE. Lalu kemudian profilnya 2 Mbps. Ya, selesai untuk konfigurasi PPPoE. Lepaskan kabel jaringan yang terhubung pada laptop atau komputer. Lalu kemudian selanjutnya kita akan menguji hasil konfigurasi untuk jaringan lokal atau VLAN 30 ini. Apakah komputer klien yang terhubung pada jaringan VLAN 30 ini bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router? Lalu kemudian apakah nanti pada jaringan VLAN 30 ini bisa terkoneksi ke internet? Nah, sebelumnya silahkan pasangkan dulu kabel jaringan untuk interface 1 yang dari switch ini akan terhubung ke
router Mikrotik Eder 1 yang fungsinya sebagai trunk atau trunking. Lalu kemudian untuk jaringan lokalnya, untuk yang kabel warna hitam ini akan terpasang pada switch VLAN 30 atau interface ketiga, kemudian akan terkoneksi ke komputer atau laptop ini. Selanjutnya mari kita cek apakah PC klien ini sudah mendapatkan IP secara otomatis melalui VLAN 30. Ya, sudah mendapatkan IP secara otomatis, di sana terlihat IP-nya. Selanjutnya mari kita cek apakah PC klien pada VLAN 30 ini sudah mendapatkan internet. Kita cek melalui command prompt atau CMD. Ketik alamat Google dan ya, belum terkoneksi internet. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dan mengkonfigurasi internet melalui interface VLAN 20. Silahkan pasangkan sumber internet dari ISP menggunakan kabel jaringan melalui VLAN 20 atau port kedua dari switch ini. Apabila sudah terhubung kabel jaringan dari sumber internet atau ISP ke VLAN 20, selanjutnya kita konfigurasi di Mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Silakan buka Winbox-nya. Untuk VLAN 20 di sini akan meminta IP secara otomatis ke ISP atau DHCP client. Klik IP, klik DHCP client, interface-nya VLAN 20. Ya, bound, artinya internetnya sudah ada. Selanjutnya kita akan menyebarkan internetnya supaya setiap klien atau VLAN yang terhubung ke switch ini akan mendapatkan akses internet. Klik IP, firewall. Nah, untuk out interface-nya atau sumber internetnya pilih VLAN 20. Konfigurasi internet selesai. Selanjutnya mari kita cek pada komputer klien VLAN 30 apakah sudah mendapatkan akses internet. Via CMD kita ketikkan alamatnya Google 8888. Ya, sekarang komputer klien VLAN 30 sudah mendapatkan akses internet. Konfigurasi untuk router Mikrotik selesai. Selanjutnya kita coba cek menggunakan speed test mendapatkan bandwidth berapa untuk internetnya. Selanjutnya kita akan menguji hasil konfigurasi PPPoE via VLAN 40 atau port keempat pada switch ini. Silakan dilepaskan kabel jaringan yang sebelumnya terpasang pada VLAN 30 atau port ketiga pada switch ini. Lalu kemudian tancapkan atau pasangkan ke VLAN 40 atau port keempat pada switch ini. Nah, kemudian untuk ujung yang satunya lagi pada kabel jaringan ini terhubung ke komputer atau laptop. Untuk menguji PPPoE, kita akan menggunakan fitur dial up yang ada pada komputer. Untuk username dan passwordnya isikan sesuai dengan yang sudah dibuat pada Mikrotik di menu PPP tab secret, yaitu username-nya admin, passwordnya admin. Apabila tidak ada koneksi internet, maka PPPoE ini atau dial up ini akan gagal. Ya, PPoE berhasil, dial up terkoneksi. Kemudian kita cek berapa IP yang didapatkan untuk PPPoE ini menggunakan dial up. IP yang didapatkan 192.168.40.6. Kemudian untuk device name dan tipenya PPPoE. Kita cek via command prompt apakah sudah terkoneksi internet. Ya, sudah terkoneksi internet. Selanjutnya kita cek menggunakan speed test apakah bandwidth-nya di bawah 2 Mbps sesuai dengan yang kita setting di profil PPPP. Ya, bandwidth di bawah 2 Mbps. Berhasil. Ya, jadi seperti itu ya cara membuat jaringan dengan menggunakan VLAN dan PPPoE. Nah, lalu kemudian nanti apabila ini sudah selesai dikerjakan, maka
Untuk selanjutnya silahkan kalian praktekkan sendiri dengan cara yang sama dari topologi berikut ini yang sebelah kanan. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.